Sekarang jam berapa ini? Ya, sekitar jam 14.41. Hampa sudah tiba di lokasinya. Jadi emang ada area parkirnya sih, dan lumayan bersih, ada toilet umumnya juga. Ternyata di sebelahnya ada Supra juga tuh. Wah, cakep, cuman beda warna. Tapi ini Supra yang injeksi. Ini kan masih Supra karbu. Dan ini sudah ada tulisannya. Parkir motor di sini. Kalau mobil itu kayaknya di bawah. Karena tadi Hampa sempat lihat ada satu mobil itu di bawah situ. Nah, itu warna hitam. Dan pas banget suasana di sini tuh ada alunan-alunan Jawa ya. Seperti kayak pentas, ada sebuah pentas seperti itu. Yaudah, Hampa akan mengelilingi Dusun Motowati ini. Sisi kanan, oh ini juga kayaknya dipakai parkiran mobil juga, tapi bukan di sini lokasinya. Yuk kita menuju ke ujung sana. Suasananya pas ya. Jadi sampai sini juga menjelang sore karena hampir jam 3. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari surrounding sekeliling, ini diapit oleh sebuah perbukitan, ya kan? Tuh bukit dan juga tanaman pohon-pohon jati, dan juga sebelah sana kanan, sisi kanan juga perbukitan. Jadi kemungkinan meskipun kita berada di sini persis jam 12 siang, terik matahari juga kayaknya nggak begitu terasa. Suasana Jawanya dapat banget, suasana kayak Jawa-Jawa zaman dahulu ya, dahulu kala. Waduh, mungkin ada pentas mungkin ya, sebuah acara mungkin, orang tahu. Sebelah kanan, bukan ini ya lokasinya. Lanjut. Wih, langsung teriuh dengan alunan-alunan suaranya ini. Layaknya kita berada di suasana kerajaan. Tapi ya mohon maaf kalau misalkan ini agak terganggu ya suaranya ya. Karena Hampat kesini pas banget. Sepertinya lagi ada acara ini. Nah, ini ada tanda panah. Jadi di sini lokasinya. Oke Hampat, tadi Hampat sempat menanyakan salah satu warga. Jadi tinggal kelilingi aja. Memasuki area sini kita kelilingi aja, nanti bakalan ketemu lokasi ini. Pasukan joget, ayo Pak, kembang lawe dados karangan. Jadi ini ada sebuah pentas namanya seni tayub Sekar Taji, Sekalangan Duang Pak Gunung Kidul, apa itu? Entahlah. Hampat akan fokus mencari lokasi area rumah-rumah warga itu, rumah-rumah kerajaan itu. Entah lewat mana ya. Ke sini mungkin. Hampat merasa bingung. Coba Hampat keliling. Karena tadi informasi dari warga, keliling aja. Ini juga ada aktivitas permainan voli. Hampat tidak akan fokus ke hal itu. Kita coba akan mengelilingi lokasi ini. Sebelah kanan atau sebelah kiri, kita kurang tahu. Ini Hampat makin bingung ini. Kalau sebelah situ kayaknya nggak mungkin. Kita masuk ke sini aja. Kita coba masuk ke kawasan sini agar kita menjauh dari suasana atau pentas itu. Mana ya? Kalau dari suasana sih emang, tapi coba Hampat keliling dulu ya. Karena namanya juga pertama kali tiba di sini. Jadi memang setiap rumah pagar-pagarnya tuh terbuat dari batako, batu bata merah. Wah sorry ya kalau misalkan agak lama ini durasinya nih, karena Hampat mencari dulu ini
Sebenarnya yang mana sih lokasinya? Kita keliling aja lah. Kok kayak ada yang berbeda ya? Maksudnya tidak seperti yang waktu itu Hampat lihat di video dan foto. Oh ini. Iya, ini dia suasananya. Jadi kalau mau lebih tepat sih lihat dari atas ya, kalau nggak salah. Sebentar, Hampat tidak akan ke sana. Sana kayaknya nggak ada. Sana kayaknya nggak ada sesuatu. Ini sih, tapi kok kayak beda ya. Sebentar, Hampat akan tanya dulu. Oh, ini sih lokasinya. Ini kayak bangunan baru ya. Iya, kayak masih bangunan baru. Saya Hampat tanya dulu pada warga. Kok beda ya? Hampat akan tanya warga dulu. Nanti Hampat akan lanjutkan biar nggak terlalu lama durasinya. Jadi ini suasana di kawasan area sini ya. Jadi kalau dilihat dari atas baru layaknya kawasan kerajaan Jawa kuno. Itu dia. Coba kita sambil jalan. Ntar harus pelan-pelan karena ada kabel. Oke, ini dia. Suasananya. Dan kita akan menuju ke sini. Tuh, mudah-mudahan lumayan begitu kelihatan ya layaknya kita pakai drone. Ini gabungan antara mini tripod manual dengan gimbal H4 yang juga bisa diangkat. Jadi bener-bener layaknya kayak drone. Kita sambil ke ujung sana. Kita coba lihat. Mudah-mudahan makin kelihatan gambaran suasana kerajaannya. Asik ya suasananya ya. Oke, jadi hanya sebatas ini. Di sekeliling pun juga iya. Sama. Tuh. Coba kita ke ujung sana. Lumayan. Di sini baru agak terasa sinar matahari panasnya. Nah, ini dia. Itu dia. Oke. Sahabat, jadi rata-rata aktivitas warga di sini itu adalah beternak. Ini contohnya ternak sapi. Sapinya gede-gede loh. Tadi Hampat yang di atas itu sempat melihat sapinya besar banget. Tuh, sapinya rata-rata warna-warna coklat seperti ini. Selain beternak, mungkin juga bertani, karena notabene juga tadi Hampat melihat adanya panen jagung manis, kalau nggak salah ya, dijemur gitu, diserakan di depan teras rumah, halaman rumah. Itu dia. Ini beberapa visitor si plat AB juga. Ini plat AB, orang-orang Jogja. Jadi itu dia informasi. Dan setelah ini Hampat nyari warga, mungkin Hampat akan, nah itu seperti itu, lagi panen jagung. Hampat akan nyari warga untuk menanyakan sebuah histori lah, gak usah terlalu panjang. Oke, bedanya ya,
disebut dengan layaknya kerajaan, genteng rumah. Depan itu genteng rumah yang biasa. Ini juga yang biasa. Yang bener-bener disebut kayak kawasan kerajaan, yaitu yang gentengnya bentuk segitiga. Kayak pendopo tuh. Ini, jadi kawasan ini cuma ada di sini doang, di tengah ini. Makanya tadi Hampat ngambil dari atas bukit. Hanya ini, termasuk ini juga ada, tapi sebagian. Tapi rata-rata yang kayak gini. Nah, kalau di semua kawasan area, itu pagarnya memang sama, semua dibikin seperti ini bentuknya. Tidak ada yang berbeda. Ada gapura di setiap rumah, kemudian ada pucuk hitam ini. Itu dia. Nah, ini dia. Hampat akan ngambil foto-foto dulu dan juga mencari warga dulu ya. Oh, ada juga panen kacang tanah. Oh, ini kacang tanah ini panen juga. Jadi ya itu sih aktivitas warga yang sekilas dapat Hampat temui. Nanti juga Hampat akan menanyakan ke warga. Oke sahabat, sepertinya Hampat akan menanyakan yang berbaju biru. Ada tulisan di belakang itu demi Purbo. Karena apa? Di satu sisi Hampat berpikir kalau Hampat menanyakan salah satu warga, satu dari segi bahasa. Begini, di satu sisi dari segi bahasa, mereka pasti pakai bahasa halus ya. Tahu sendiri ini desa loh, dusun loh, bukan desa, dusun lebih terpencil lagi. Itu satu bahasa. Hampat mudeng, ngerti, paham, tapi sedikit-sedikit karena Hampat lama tinggal di Bali dan Hampat bahasa iyo sek to aku tak ngevlog sek to. Kowe kate ngevlog ta. Jadi khawatir nanti ada miskomunikasi gitu loh dan nanti Hampat akan salah dalam mentranslate. Kowe yo iyo kate ngevlog sek to. Ta lah. Jadi Hampat akan menanyakan yang berbaju biru itu. Tadi informasinya sih katanya ini belum diresmikan dulu. Dalam artian diresmikan untuk disounding di dunia maya dan astagfirullahaladzim dan di dunia nyata, maksudnya di media gitu loh. Belum akan dipublikasikan dulu. Makanya Hampat penasaran apa sih maksudnya. Kayaknya dia masih tugas dulu. Nanti setelah dia free Hampat akan menanyakan ke sana. Oke sahabat, jadi tadi Hampat sudah mendapatkan beberapa informasi yang bisa dibilang lumayan banyak, tapi Hampat akan sharing inti-intinya saja biar tidak terlalu panjang lebar. Jadi sebenarnya sih mereka intinya malu ya. Kenapa Hampat yang akan mengutarakan kembali? Karena mereka tuh malu. Ya wajar ya. Kalau sudah di depan kamera seperti apa sih? Jadi ya sudahlah, daripada mereka nanti gimana ya dalam menceritakan di depan kamera itu grogi atau gimana, ya udah Hampat dengarkan dan sekarang Hampat akan rangkum poin-poinnya saja ya, intinya. Jadi pertama kali Hampat wajar melihat, loh kok beda dengan yang ada di informasi di media gitu kan, media online. Ternyata memang di kawasan sini aja pusat dari kawasan yang mirip dengan kerajaan, lebih tepatnya Bengawan Solo Purba. Kenapa di depan gapura merah putih bambu itu ada tulisan Bengawan Solo Purba? Karena dulu area sini ya, sekitar sini nih, ini dulu aliran dari Sungai Bengawan Solo. Belum ada rumah. Begitu sudah perlahan-lahan mengering sampai sudah tidak ada lagi aliran air yang mengalir di kawasan sini, dan akhirnya baru ada warga yang mulai menempati area sini seperti itu dan akhirnya mulai berkembang. Nah, untuk suasana rumah yang seperti di belakang Hampat ini semuanya baru 80 rumah, jadi belum 100%. Jadi baru 80 rumah saja yang terbangun seperti ini, dan nanti semuanya akan dipukul rata, pembangunannya persis seperti ini. Nah, jadi wajar tadi Hampat juga melihat ada beberapa kok gentengnya masih genteng rumah biasa, meskipun pagernya pun juga sudah pagar-pagar Jawa ya. Karena yaitu masih 80 rumah saja, dengan kakak hampir di atas dari 150 kakak lah. Karena kebanyakan warga di sini tuh pada merantau ke Jakarta, itu informasinya. Nah, lalu intinya atau lokasi ini belum diresmikan untuk dipublikasikan keluar. Tapi ternyata sudah hype duluan, sudah tenar duluan, sudah
booming duluan. Itu dari beberapa sosial media pastinya. Jadi akhirnya ya sudah, karena sudah mulai ada warga-warga atau pengunjung yang datang, diperbolehkan untuk visit ke area sini. Dan rumah-rumah warga ini juga difungsikan atau boleh misalkan kita menginap di rumah-rumah warga, boleh. Untuk price-nya Hampat nggak tahu, Hampat tidak ingin menanyakan karena ya balik lagi kan ada istilah sukarela atau apalah ini seperti itu. Tapi jangan khawatir, nanti mungkin beberapa tahun ke depan sudah mulai dibangun, fondasinya sudah ada di dekatnya Pondopo, lebih tepatnya berada di belakang masjid. Itu ada bangunan yang nantinya akan menjadi homestay atau guest house. Itu yang bangun adalah orang Jakarta. Dia pengusaha konstruksi. Rumahnya satu-satunya yang tingkat modern. Nanti Hampat akan perlihatkan rumahnya. Persis depannya masjid, dekatnya Pendopo, seperti itu. Terus dananya dari mana? Dana pribadi kah membuat rumah seperti ini? No. Dananya dari dana keistimewaan. Keren ya? Dari keistimewaan, bayangkan. Oke, terus aktivitas petani seperti Hampat tadi sudah sampaikan, beternak dan bertani. Beternak ada sapi, ada kambing, ada ayam. Kalau bertani ada padi, ada jagung, ada kacang tanah, seperti itu. Kacang tanah ya, itu bertaninya. Kemudian air di sini memang pastinya pakai sumur dong, ngebor. Dan sudah 3 kali ngebor. Pertama di titik Pendopo, sudah keluar air tapi tidak bisa disedot. Dalam artian mungkin airnya tidak begitu banyak ya, jadi tidak bisa menampung, didistribusikan ke semua rumah warga. Terus titik kedua itu di dekat lapangan voli tadi, ya kan, waktu Hampat pertama kali datang. Itu juga yang lebih lucu malah titik kedua, airnya ngalir deras tapi disedot dengan pompa itu nggak bisa. Nah, aneh ya, ya udah oke lah, kita skip yang itu. Yang terakhir baru di samping rumahnya Pak Dukuh. Tadi Hampat sempat mau sudah ketemu dengan Pak Dukuh 2 kali, tapi Pak Dukuh lagi riwah itu lagi repot karena memang kebetulan di tanggal merah ini selalu ada acara tersebut, kayak ada kesenian, kemudian ada olahraga segala macam, itu terjadi di tanggal-tanggal merah. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, nanti mungkin kalau masih ada rezeki Hampat bisa ketemu langsung dengan Pak Dukuhnya yang bertanggung jawab dengan warga-warga sekitar. Mungkin ya kita lihat aja nanti. Oke, jadi akhirnya di titik terakhir di samping rumahnya Pak Dukuh lah baru keluar. Kedalaman 57 meter. Jadi di setiap rumah kayak di belakang ini kan ada tandon, kita lihat. Nah, itu ada tandon kan, itu untuk menampung, tapi belum semua rumah gitu loh. Belum semua rumah yang didistribusikan, sehingga ya balik lagi memang ada bukan pajak, ada pembayaran gitulah. Jadi karena biar memperlancar pendistribusian air ke seluruh rumah warga. Jadi yaitu intinya pertama adalah rumah ini yang konsepnya seperti Pendopo Joglo, baru 80 rumah yang jadi. Kalau dari segi pagernya itu sudah 90%, artinya sudah hampir semua rumah, meskipun rumah tersebut kondisinya masih belum seperti di belakang ini, tapi pagernya pun juga sudah. Jadi itu pagernya yang sudah 90%, tapi jumlah rumah seperti ini baru 80 saja. Oke, itu aja sih poin-poin yang dapat Hampat sampaikan. Jadi intinya ini mulai terbangun bentuk rumah seperti ini di akhir tahun 2024. Dananya itu dari keistimewaan, bukan dana pribadi, dan bertahap. Nanti intinya semuanya akan berbentuk seperti ini. Keren ya. Beberapa artis yang sudah kesini tadi informasikan, Soimah, kemudian siapa lagi tadi ya? Banyak lah, intinya banyak yang sudah beberapa artis yang kesini, intinya seperti itu. Ya sampai mereka membuat sebuah skema perfilman, itu pastinya ada, karena ini memang mensupport banget, mendukung. Hawanya mendukung, suasananya mendukung, lokasinya pun juga sangat-sangat mendukung. Intinya seperti itu. Yes, itu aja yang bisa Hampat sampaikan inti-intinya. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba nongol atau bekas peninggalan dari kerajaan terdahulu, bukan. Ini memang dulu rumah-rumah biasa, cuman di rebuilding, dibangun ulang dengan tatanan seperti di belakang, dengan dana dari keistimewaan, dan jumlahnya baru 80 rumah. Tapi kalau untuk tembok sudah 90%. Keren ya. Hampat akan balik lagi sini sometimes.
entah kapan, tapi yang jelas nunggu semuanya sudah terrealisasi seperti ini, sudah semuanya berbentuk seperti rumah pendopo. Itu dia. Dan mungkin nextnya Hampat akan balik lagi sini sekaligus ingin merasakan rasanya menginap di rumah warga yang seperti ini. Terus ketika malam hari seperti apa, dan ketika pagi hari seperti apa. Itu dia. Akhirnya vlog kita explore ke Dusun Wotowati bisa dibilang sukses, alhamdulillah sukses. Dan ini sekarang sudah jam 16.12, jam 4 sore. Hampat harus balik lagi 2 jam dari sini menuju ke kota Jogja, kawasan Malioboro. Dan tahu sendiri sepanjang perjalanan minim dari penerangan tiang-tiang listrik lampu jalan. Jadi Hampat akan bergegas, setelah ini akan prepare, gear up, dan kita lanjut menuju ke kota Yogyakarta. Dan terima kasih buat para sahabat yang sudah menyaksikan video ini. Setidaknya sudah terobati rasa tanda tanya, ternyata ini bukan peninggalan zaman dahulu, bukan. Ini memang dibangun ulang dengan dana keistimewaan. Itu dia. Yes, sampai jumpa di video vlog explore selanjutnya. Ya sahabat, ini bonus informasi yang tadi sudah Hampat sampaikan. Jadi sebelum Hampat prepare untuk kita lanjut perjalanan, nah rumah satu-satunya yang bertingkat itu adalah yang akan membangun sebuah homestay atau guest house yang sudah menjadi struktur bangunan tersebut. Itu dia. Jadi orangnya di Jakarta, jadi setiap setahun sekali dia akan pulang. Yang tadi Hampat sudah sampaikan. Dan yang sebelahnya itu pendopo, kemudian itu masjidnya. Pasti keren ya. Ini jalan ke sana tuh ada jalan tembusan, bisa ke Sadeng dan lain sebagainya. Kemudian kalau lurus ke sana itu bisa juga. Tapi Hampat nggak akan nyoba-nyoba jalan lain. Ke sana bisa ke sebuah telaga, tapi telaganya sudah lama mengering, udah nggak ada airnya. Itu tembusnya bisa ke Pracimantoro. Kalau ini kan lokasi pusatnya. Coba kita lihat sekali lagi yuk di suasana sore hari. Sebelum Hampat meninggalkan tempat ini, karena ini adalah kawasan Kerajaan Majapahit, persis seperti kampungnya Hampat, Mojokerto. Wah keren. Ya sudah, Hampat sekarang balik.